Hello World, selamat datang di sesi 1 hari kedua PyCon ID 2021. Nama saya Zaki dan saya akan menjadi moderator pada sesi ini yang berjudul Python Unfold Python Secrets to Student. Pembicara pada sesi ini adalah Mas Andi Dinata, seorang author yang mengajar coding class dan DIY electronic enthusiast. Oke, mari kita undang Mas Andi ke room ini. Selamat pagi Mas Andi. Pagi Mas Aki. Oke, silakan Mas Andi untuk segera memaparkan talks-nya. Oke, thank you. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat hari Minggu. Jadi hari ini kita di PyCon 2021 hari kedua. Jadi saya senang sekali bisa join kembali di PyCon ini, PyCon online yang kedua. Semoga ke depan PyCon kita bisa offline lagi. Itu harapan kita semua. Topik yang saya bawakan dalam waktu ke depan ini tentang bagaimana kita menggali rahasia-rahasia dari Python untuk menarik minat students ya untuk mulai belajar coding ya supaya mereka tertarik belajar, nggak cuma studentnya tapi juga orang tua dan juga guru. Kita akan bahas untuk beberapa slides ke depan. Profil saya di sosial media bisa di-scan dari QR code, ada Instagram dan juga ada di LinkedIn ya. Oke. Jelas tentang saya lulusan kimia dari ITS Surabaya tahun 99, ya. Jadi saya bukan lulusan IT, saya lulusan dari kimia. Jadi saya belajar kimia selama 4 tahun, lulus 2003. Dan bekerja nggak di kimia, bekerjanya malah di sistem integration untuk satu region Asia Pasifik, integrasi di beberapa factory untuk SAP, MES, manufacturing execution system, pembuatan data warehouse dan reporting, laboratory systems, dan juga untuk robotic process automation. Itu yang kemarin. Dan sekarang saya pindah lagi ke pekerjaan yang baru menjadi seorang supply chain profesional. Nah, ini pekerjaan yang saya saat ini dan ya ini pekerjaan yang untuk hidup sehari-hari. Ya, saya juga suka menulis dan ada beberapa buku yang saya sudah tulis. Dan saya juga berkesempatan untuk ngomong di PyCon 2017, 2019, tahun lalu, dan juga tahun ini. Terima kasih untuk panitia tim PyCon yang bersedia untuk menerima proposal saya. Dan juga di weekend dan juga di weekdays, saya juga mengajar coding untuk anak-anak, namanya Collab Coding, itu ada websitenya. Jadi dulu kita bekerja, kelasnya offline, tapi kemudian pandemik hit hampir 21 bulan yang lalu ya, kita go online hingga saat ini. Ya berharap kita juga semua bisa berharap kalau pandemi segera selesai. Itu sekilas tentang saya. Nah, pertama yang saya mau tanya, yang saya mau sampaikan di sini, kenapa topik ini? Kenapa Unfold Python Secrets to Students? Karena pandemik itu membuat semua orang melakukan aktivitasnya ya dari rumah. Tak terkecuali, mulai yang tua, muda, gitu ya, profesional, sampai yang mungkin pekerja, sampai students pun semua bekerja dari rumah. Dan selama masa-masa ini, digital escalation itu begitu masifnya. Mungkin kalau nggak ada pandemi, rate perkembangan digital nggak sampai seperti ini, gitu ya. Conference yang kita lakukan hal ini pun dengan sangat baik, itu mungkin nggak kepikiran atau nggak terjadi kalau misalnya belum ada pandemi. Jadi ini satu hal positif yang kita juga tidak boleh lupa. Dan cuma itu, social activities juga ke digital. Reuni sama teman, ketemu sama teman lama, ketemu sama saudara, gitu ya. Itu pun digital. Waktu kemarin Lebaran atau Natalan atau Waisak atau Hari Raya Keagamaan pun semuanya ketemunya digital. Tanpa sadari, kita semua adalah digital consumers. Edukasi, bisnis, spiritual,
commerce, finance, medical, public services, semua pasti ada digital formnya. Karena ya kalau R-nya sekarang udah digital ya nggak mungkin orang lari dari situ. Akibatnya apa? Screen time mulai naik. Screen time adalah berapa lama kita engage dengan gadget kita, ya, entah itu laptop, entah itu tablet atau handphone. Dan saya melihat dari link ini, ya, bisa ditemukan di pesan saya, itu dalam sehari orang Indonesia itu menghabiskan waktu 8,5 jam dengan internet. Jadi sepertiga dari 24 jam itu udah dipakai dengan internet. Yang pasti nggak dipakai dengan internet adalah pas kita tidur ya, tidur 8 jam dan nggak ada internet ya. Tapi dari keseluruhan satu hari 8,5 itu udah internet. Begitu kita sangat butuh internet. Sama seperti kalau kita lihat kita butuh dengan air. Kalau kita breakdown 3,1 jam itu di sosial media untuk nonton YouTube, nonton Netflix atau online video streaming 2,5 jam, dengan musik ya 1,3 jam, game 1 jam, selebihnya dengerin podcast 40 menit ya. Nah, dengan screen time yang ini diukur di Q3 tahun lalu dan mungkin makin lama makin meningkat ya. Terus mengapa students? Dari gambar ini kita sudah melihat bahwa sebenarnya semua anak-anak itu sudah diberikan gadgets. Di kota besar ataupun di daerah yang lain, semua sudah punya gadgets. Awalnya memang untuk sekolah, ya. Dan semua entertainment yang ada di dalam gadget tersebut itu membuat anak-anak itu betah, senang. Ya, karena apa? Memang ada strong penetration dari sisi entertainment. Anak-anak kalau suruh pilih mau belajar atau mau main, nggak usah tanya, jawabannya pasti pengen main. Apalagi ada free online games, mereka pasti akan pilih itu. Ya, ada link yang dari kumpar.com bisa Bapak Ibu akses nanti. Seberapa banyak anak-anak itu menggunakan gadget itu di luar untuk sekolah. Dan mereka adalah targeted consumer hari ini dan juga hari depan. Semua social media platform itu fighting for our attention. Ya. Dan ada behavioral change, itu ada studinya. Jadi semakin banyak screen time untuk anak-anak, behavioral change mereka juga akan berubah. Walaupun sedikit, tapi dalam waktu yang panjang itu lama-lama akan membesar. Nah, saya memang tidak berniat untuk menggali di sini lebih lanjut, tapi hanya memaparkan bahwa ada waktu yang banyak sekali digunakan oleh students untuk dihabiskan untuk entertainment. Nah, sebagai kita sebagai orang dewasa atau orang tua, kita mengarahkan mereka. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu lihat ini ya, teman-teman lihat rally ya, itu driver nggak mungkin nggak ada navigator. Nah, kita ini ada di navigator seat-nya. Kita arahkan anak itu mau kemana, gitu ya, sampai tujuannya. Kita di sini menjadi navigatornya untuk anak-anak kita. Terus ada banyak aktivitas. Lalu mengapa coding? Nah, saya ambil 4 poin yang dari buku ini. Ya, buku ini sangat bagus. Bisa di-download free dari Hello World website. Ada 4 yang saya mau sampaikan di sini. Pertama, ada hubungan antara coding dan critical thinking. Dengan belajar coding, maka anak-anak mulai mampu untuk jangankan memecah masalah, mengetahui masalahnya aja dulu, spotting the problem. Ya, kemudian suggest solusi atau memikirkan jalan keluarnya. Mulai terasah critical thinking-nya. Kemudian ada kaitan antara coding dan juga kolaborasi. Kalau beberapa anak ngumpul dikasih tugas, kemudian untuk menjelaskan atau untuk menyelesaikan satu project, disitulah terjadi kolaborasi. Coding and communication.
punya ide itu bagus, mengkomunikasikan ide itu lebih bagus lagi. Jadi ada kaitan antara coding dengan communication, dan ini sangat terkait dengan mengapa Python. Mengkomunikasikan apa yang dia tulis dalam code. Python punya stance yang sangat-sangat baik. Dan terakhir, ada kaitan antara coding dan creativity. Creativity dari hal apa yang dibuat, dan juga creativity untuk memecahkan masalah. Ya, jadi 4 hal ini yang menjadi penting mengapa coding itu perlu untuk anak-anak. Kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga mengasah kreativitas. Nah, dari sekian banyak bahasa, kita mengerucut mengapa Python. Nah, di sini saya mau sampaikan ada 4 secrets dari Python yang kita bisa kembangkan dan yang kita bisa sampaikan dan kita bisa teruskan. Ada 4 hal. Pertama, ada natural look and feel untuk membaca dan menulisnya. Kita udah bergaul dengan Python cukup lama. Ini gampang kita ketahuin. Tapi buat anak-anak yang nggak tahu coding sama sekali, mereka bayangannya coding itu kayak di film-film Hollywood, gitu ya, tulisan yang panjang, teks, scary, dark background, nerdy, kacamataan, super difficult, gitu ya, super advance. Itu yang di benak mereka dari film-film Hollywood. Jadi hal ini pertama kali kita sampaikan bahwa, Python itu natural banget ngebacanya dan juga menulisnya. Saya akan paparkan ini di slide terpisah depan. Kedua, Python itu bisa dijelaskan dengan hal-hal yang umum. Kita bisa menggunakan hal-hal yang biasa untuk menjelaskan bagaimana bahasa Python itu ditulis dan bagaimana Python itu mengerjakannya untuk kita. Ya. Jadi bukan hal-hal yang jauh sekali, tapi hal yang sangat sederhana yang ada di sekitar kita. Ketiga, Python mampu menjelaskan yang dibilang magic. Mengapa ini begitu? Mengapa begitu? Kok bisa begini? Gitu ya. Python mampu menjelaskan tersebut. Terakhir, yang ini anak-anak pasti suka zaman sekarang. Maunya yang langsung, maunya yang cepat. Kalau yang lambat-lambat mereka sudah losing attention, udah kabur. Sudah nggak mau. Kalau yang cepat, segera, gitu ya, mau apa dapat. Nah, Python menyodorkan hal itu. Nah, keempat hal ini yang saya akan bahas secara terpisah di slide-slide berikutnya. Oke, kalau Python itu bagus, terus saya mulai dari mana? Ya, semua dimulai dari humble beginning. Kita mulai dari koordinat 0,0. Ya, di sini pasti Bapak Ibu tahu, oh ini Python Turtle nih, gitu ya. Yap, ini adalah Python Turtle. Where to start? Start from 0,0. Start dari titik mulanya di sini. Center koordinatnya di sini. Nggak mulai dari mana-mana, tapi mulai dari sini. Kita mulai dari Python Turtle. Terus Python Turtle ini bisa ngapain, gitu ya? Bisa membawa kita kemana? Kita bisa belajar apa? Tunggu dulu. Pertama, bisa belajar art and music. Kedua, kita bisa simulate sekitar kita. Bikin game, pasti. Gak cuma itu, kita juga bisa belajar tentang control system, mengontrol segala sesuatu. Ya. Dan juga belajar robotik dari Python Turtle. Ini semua yang kita bisa pelajari hanya dari Python Turtle yang kita mulai dari titik 0,0. Oke. Kita jelasin sekarang. Natural look and feel to read and write. Kalau kita lihat sini ya, from Turtle import everything, kita membuat sebuah instance namanya Turtle, dan Turtle-nya kita minta nggak nulis dulu, pen up. Kalau kita menggambar, pasti kita pilih mau pena yang mana, size. Oh, mau pena yang tebal atau pena yang lebih kecil. Kemudian saya punya pilihan banyak warna, ya. Kemudian saya coba menggambar dari mana. Tentu kalau kita menghadapi dalam satu kertas, naturally kita langsung pegang penanya, langsung garis aja, gitu ya. Tapi program harus kasih tahu, oh berangkat dari sini, mulai dari sini, dan terus kemana lagi. Anak-anak dengan mudah melihat untuk setiap warna dari pena tersebut, maka pergilah ke satu titik tertentu,
kemudian letakkan penanya, pilih warna itu, kemudian gores penanya. Kemudian angkat pena lagi untuk menggores berikutnya sampai seluruh warna tercapai. Ya, dengan skot yang pendek seperti ini, mereka sudah bisa melihat gradasi sebuah warna dari warna biru yang gelap sampai ke biru yang terang. Ini kenapa? Karena Python menggunakan plain English atau bahasa Inggris yang biasa lah, yang standar, nggak advance, dan menggunakan punctuation yang umum, ya, sama dengan titik, koma, titik dua, gitu ya. Itu hal-hal yang umum mereka pelajari dalam kelas-kelas bahasa. Kapan kalau pakai bracket, gitu ya, itu lumrah yang setiap hari mereka juga pelajarin. Readability ini penting karena begitu anak-anak bisa membaca kodenya, maka dia bisa mengerti. Jadi stepnya adalah baca dulu, baru ngerti. Dari ngerti, baru bisa nulis. Sama seperti kita ya, waktu kita dulu, kalau punya anak atau dulu kita belajar tentang literasi, suruh baca dulu. Ya, dari baca, membawa pengertian kita baru nulis. Nah, ini saya quote satu tulisan, we read to understand or to begin to understand. We cannot do but read. Reading almost as much as breathing is our essential function. Jadi readability ini key yang Python offer, ya. Jadi bukan seperti yang di film-film Hollywood itu yang rumit sekali, tapi sebenarnya gampang dibaca. Kedua, common concept. Saya akan lebih cepat. Kita bisa menjelaskan Python dari rutin, hal-hal yang biasa, kemudian common sense, tapi yang penting adalah progresif. Ambilkan contoh, bicara variabel, kita pakai box. Bicara perbandingan, ya kita bicara pakai kucing sama anjing, ya. Bicara loop, itu ada komedi putar yang kita bisa pakai untuk menjelaskan loop. Kita bicara list, kita bicara satu kardus yang gede isinya banyak hal. Kita bicara list operation, append, remove, itu kayak stack yang kita bisa bikin. Ya, permainan tumpuk-tumpuk atau Lego juga bisa. Menjelaskan string seperti jemuran pakaian yang mereka lihat setiap hari. Terus menjelaskan function, ya bagaimana membuat sebuah mie instan, ya. Itu cara-cara kita untuk menjelaskan ke mereka, ini basic Python itu sesuatu yang kamu bisa lihat di keseharian. Nah, untuk hal itu semua, saya juga akan launching sebuah buku baru, ya. Ini sedikit ke pending karena kemarin PPKM yang ketat banget di bulan Juli. Hopefully di Desember ini sudah bisa launching buku ini, yaitu khusus membahas Python untuk anak-anak, ya, dengan Python Turtle. Kemudian demystify magic. Ya, kita coba mau jelaskan di sini. Tidak ada magic sebenarnya. Yang ada itu hanya kode komputer. Idenya adalah bagaimana kita memecahkan sebuah ide besar melalui fragmentasi atau memecah-mecahnya jadi tugas-tugas yang kecil. Nah, di sini masuk critical thinking supaya kita bisa break down big ideas menjadi smaller activities. Ya, bagaimana cara masukin gajah ke dalam kulkas? Ya, dibikin dulu listnya, ya. Nah, mungkin kalau yang suka nonton Starship dari SpaceX, gitu ya, ini roketnya bisa naik ke atas terus turun lagi, gitu ya. Gampang, naik turun. Tapi kalau misalnya kita coba breakdown, ya, ada tahapannya, ya. Ada countdown, kemudian roketnya naik, kemudian sampai ke ketinggian tertentu dia mulai turun, kemudian ada proses landing sampai dia akhirnya landing. Nah, hal-hal ini yang kita visualisasikan ke anak-anak. Ini ide besarnya. Ternyata prosesnya ada macam-macam. Ya, ada countdown-nya, kemudian dia roketnya naik ke atas, sampai di atas, dia akan turun lagi, dan turunnya pun juga nggak cepat. Turunnya akan pelan-pelan sampai benar-benar landed. Jadi breaking down setiap hal yang kelihatannya remeh, tapi setelah dipecah-pecah baru kelihatan, hidup kita pun sehari-hari juga banyak tahapan-tahapan. Ini adalah jembatan yang pertama. Kedua, kita jelaskan ke mereka bahwa komputer itu sebenarnya mesin untuk memappingkan input
supaya jadi output. Mereka pasti punya bagian ini dari pelajaran komputer dia di sekolah. Jadi input, terus ada proses, dan kemudian ada output. Begitu disodorin, bagaimana red light, green light, yellow light bekerja, nah baru mereka mulai berpikir, oh iya, gitu ya, bagaimana red light itu menyala, dan kapan dia menyala. Kalau dia menyala, apa yang terjadi? Ya, hal-hal ini yang membuat mereka coba melihat Python itu bisa menjelaskan bagaimana sebuah mobil bisa berjalan kencang kalau green light-nya menyala dan mereka harus stop saat red light-nya menyala. Karena apa? Karena ada trigger, dan trigger itu menyebabkan sesuatu lain juga bereaksi. Jadi ada aksinya, ada reaksinya. Selanjutnya, kita bisa membuat banyak sekali simulasi di Python. Ambil contoh, simulasi dengan, bagaimana membuat balon itu naik ke atas. Oke, berarti ada objek dari bawah yang bergerak secara vertikal ke atas. Dengan turtle juga, kita bisa, kalau kita arahkan ke bawah, ya kita bisa membuat sebuah snowfall, ya, atau rainfall. Kalau kita arahkan ke samping, seolah-olah, itu ada asteroid yang lagi berjalan. Ya. Juga bagaimana kita membuat fireworks. Hal-hal tersebut bisa dijelaskan oleh Python Turtle. Atau bagaimana interaksi fisik itu bisa berjalan. Ya, kita mungkin pernah belajar ya membuat satu objek yang mantul-mantul gitu ya. Dari sini, inilah disebut progresif. Dari satu, kemudian dibuat multiple. Kemudian dibuat lagi beberapa variasi. Nah, ini membuat mereka excited. Dari yang simple ini sederhana bisa dibikin lebih rumit dan bisa dibikin jauh lebih menarik lagi. Oke. Next slide. Anak-anak suka dengan game. Python Turtle pun juga bisa membuat game. Game yang biasa dia mainkan kalau nggak ada internet, misalnya bikin Dino, atau membuat game dengan Mario, atau game yang mungkin kita mainkan dulu, Space Invader, dan juga game Nintendo yang kita bisa bikin dengan Python Turtle, yaitu Duck Hunt, ya, kita berburu bebek. Nah, hal-hal ini kita tawarkan ke mereka, belajar coding itu juga bisa membuat games. Atau game-game yang lebih sederhana, misalnya balloon naik, kemudian kita letuskan. Atau game yang biasa mereka mainkan, yaitu ular dan tangga. Atau game yang klasik, yaitu game Pong. Ada banyak sekali game-game yang kita bisa tunjukkan ke mereka untuk bisa dibuat dengan Python. Ini membuat mereka belajar coding itu melihat, ada sesuatu yang menarik dan menyenangkan, ya. Di area control systems, kita juga bisa kenalkan mereka tentang microcontroller, ya. Dan juga bisa mengontrol berbagai macam display, dot matrix, misalnya mereka melihat sebuah running text, ya, atau membuat satu game konsol mini, kita juga bisa ajarkan dengan menggunakan Python Turtle. Robotik, nah ini utamanya jika kita membuat sebuah sistem robotik dan kita menggunakan Python Turtle di Raspberry Pi. Maka kita bisa ajari mereka robotik dengan konsep yang jauh lebih gampang. Immediate, ya, REPL membuat Python gampang untuk diajak komunikasi, gitu ya. Kita ketik di REPL, kemudian dapat feedback. Dan Python juga memberitahu di mana salahnya atau di mana problemnya. Jadi mereka tahu, ada di sana problemnya kira-kira.
Nah, ini beberapa poin yang saya tarik dari beberapa pengalaman. Anak-anak itu jujur dan komentar mereka itu asli. Jadi kalau mereka bilang saya nggak ngerti, saya suka, saya tidak suka, itu benar-benar asli. Atau Mister, you're confusing, itu juga genuine. Ya. Dan tidak ada satu cara untuk menyelesaikan satu hal. Ada banyak cara, itu yang kita harus sampaikan ke mereka. Dan nggak ada kode yang salah. Yang ada adalah kode yang berhasil. Ya. Ambil contoh waktu kalau kita misalnya pernah main game fighting game ya, mungkin Street Fighter di zaman kita atau Tekken atau any fighting game. Kalau kita pilih karakter dan belum tahu, pasti jurusnya itu aja. Yang penting menang, gitu ya. Begitu kita mulai belajar karakter itu, kita tahu jurusnya, nah di situ kita mulai lebih advance. Hal yang sama juga di coding. Saat mereka baru belajar coding, nggak masalah kalau pakai cara yang itu diulang-ulang terus saja. Yang penting kodenya berjalan. Saat mulai belajar banyak, nah di situ mereka bisa mengembangkan kemampuan codingnya. Nah ini dia, meter their mood swing. Harus kita bisa observe dan juga kelola. Mereka harus mulai excited untuk memulai, tapi supaya ngerti apa yang mereka kerjakan, itu membuat mereka stay dan terus belajar coding. Buat mereka terlalu nanya, gitu ya. Dan kita juga nanya. Begitu mereka tanya, ya kita akan ada jawaban. Usia penting. Kapan usia untuk belajar Python? Menurut pengalaman saya, 8 tahun ke atas. Ya. 10 tahun lebih baik, gitu ya. Tapi 8 tahun itu cukup. Di bawah itu ada yang lain, misalnya pakai Scratch itu jauh lebih baik. Kemudian visualize the idea. Saya mau bikin ini, ya. Buat mereka ngomong, saya mau bikin ini, gimana caranya? Atau kita mau mengerjakan ini, kasih dulu idenya, baru mereka anchor ke sana. Tanpa ide tervisualisasi, akan sangat susah untuk mereka membayangkan, ini mau bikin apa. Ya, sebagai guru, nggak ada cara untuk mengajar mereka, selain dari melihat mereka bagaimana mereka melihat coding itu dari sebuah anak-anak. Jadi pakai bahasa yang gampang, pakai bahasa yang analogi, pakai bahasa yang mereka tidak, yang less technical. Itu akan membuat mereka mudah mengerti. Dan sebagai orang tua, pertama, kalau kita nggak ada kemampuan atau pengalaman coding sebelum, kalau kita sudah punya pengalaman coding, ya turunkan skill kita. Ya, kalau yang nggak ada, minta tolong ke yang mengajar. Ya. Nah, kesimpulan ada 4. Pertama, coding itu kebutuhan skill yang necessary untuk abad ini. Kita mesti mulai tebus waktu mereka yang untuk entertainment itu dialihkan untuk hal-hal yang berguna untuk future mereka. Ya, salah satunya dengan belajar coding. Dan Python Turtle itu adalah library yang disediakan oleh Python untuk bisa memulai dengan sangat mudah. Ya, mengenal Python, mengenal programming, Python Turtle itu sangat-sangat baik. Dan be a Python evangelist, artinya sebarkan Python. Buat orang lain juga mulai mencoba Python, buat guru, teman untuk belajar Python. Ya, kira-kira itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Oke, Mas Andi, terima kasih. Itu sangat menarik sekali ya talks-nya ya. Ada pertanyaan dari saya nih, Mas, terkait tadi yang disampaikan. Misalkan nih, ini kebetulan saya belum punya anak ya. Misalkan saya ingin ngajarin anak saya coding gitu sebagai orang yang berasal dari background IT gitulah, yang sudah paham dengan istilah-istilah teknikal gitu. Kan tadi Ya. kata Mas kita harus berusaha menggunakan istilah-istilah yang lebih awam untuk dimengerti oleh anak gitu. Nah, Ya. bisa kasih contoh nggak Mas, misalkan gimana cara menyampaikannya tuh saat visualize di idea ya gimana gitu? Ya, contoh yang paling mudah itu mengenalkan variable. Ya, variable itu contoh pasti anak-anak punya kotak mainan. Kotak mainan dan kotak mainan itu dia kasih tanda. Di dalamnya isinya mainan, nggak mungkin isinya itu bantal.
Nah, itu yang dijadikan, oh, variabel seperti itu. Komputer suka data, kemudian data itu disimpan dalam sebuah kotak, dan kamu kasih label. Itu apa? Buat anak-anak usia 8 tahun, 9 tahun itu dengan mudah untuk bisa dimengerti. Untuk anak yang lebih tua, 10 tahun, itu karena kan mungkin sekolahnya sudah mendukung ya, banyak soal-soal yang soal cerita gitu ya. Misalnya panjang dari dimensi 20 cm. Itu gampang, panjang itu ya nama variabelnya. Itu untuk anak-anak yang lebih tua. Untuk yang 8 9 tahun ya apa yang mereka gunakan setiap hari. Ya, dan mereka selalu nyambung dengan oh ya, saya punya kotak mainan dan kotaknya saya tulisin. Itu adalah analogi yang paling sederhana untuk variables. Kedua, misalnya untuk menjelaskan function gitu ya. Contoh mie instan itu paling gampang. Mereka pasti pernah makan mie instan ya usia segitu. Ada banyak caranya gitu kan ya. Kalau caranya itu setiap kali dibikin caranya seperti itu, ya maka ya kita susun aja cara-caranya. Setiap kali kita bikin, kita panggil caranya. Cara kedua untuk membuat mie instan, kalau sudah tahu caranya, kita bahkan nggak perlu masak, tinggal panggil aja caranya. Cara manggilnya gimana? Ya minta mamanya atau minta papanya, tolong bikin mie instan. Otomatis papa mamanya akan mengerjakan tahapan-tahapan yang sama untuk mendapatkan mie instan. Nah, hal-hal itu yang kita bisa pakai untuk menjelaskan ke mereka. Ya tadi di slide tertentu saya sampaikan untuk menjelaskan loop itu ada komedi putar, sesuatu yang muter-muter di sana. Ya, paling gampang kalau while true, yaitu komedi putarnya nggak pernah berhenti. Misalnya kayak gitu ya. Jadi mereka oke. Bilang wah itu saya suka kalau while true untuk komedi putar naik sekali tapi nggak turun-turun. Kira-kira itu yang lumrah kita pakai. Oke, jadi kurang lebih intinya adalah kita gunakan sesuatu yang mereka paham gitu, misalkan seperti tadi anak komedi putar untuk loop, kemudian variabel dengan kardus, pokoknya sesuatu yang benar-benar mereka bisa paham dan bisa lihat tangible gitu ya, Mas ya. Betul, yang tangible itu good word. Misalnya kalau mereka bicara list, siapa yang mereka nggak pernah ikut papa mamanya ke Mart gitu ya, mau Indomart, Alfamart, Hypermart, pasti ada list. Nah, masuk dari situ untuk mereka bisa tahu sebenarnya. Next, pertanyaan berikutnya dari Irfan Putra. Pada nongkrong di mana nih para pengajar yang tertarik dengan Python ini? Mungkin Mas punya semacam tempat hangout, entah itu di online community atau semacamnya gitu untuk membahas hal ini gitu. Saat ini sih belum ada. Menarik ya untuk karena kalau kita lihat sekarang sudah mulai banyak ya promosi-promosi. Coba lihat di Instagram, banyak 1-2 institusi yang menawarkan sekolah coding dan banyak sekali orang tua yang tertarik gitu ya. Tahu nggak tahu, pokoknya kalau itu bagus buat anaknya, ya mereka akan kirim gitu ya. Mungkin kalau dengan saya ya kita harap lah mungkin ada Python Indonesia yang juga untuk mulai terjun ke sini ya, untuk ngasih room itu sih. Tapi kalau saya so far saya belum tahu, atau mungkin kalau ada tahu itu saya juga tertarik untuk contribute. Mungkin untuk peserta yang tahu di mana ada community semacam itu bisa share di kolom komentar ya gitu. Jadi semua peserta yang lain juga bisa baca dan siapa tahu bisa join ke situ supaya bisa dapat benefit dari situ. Ya. Berikutnya nih Mas, dari Setia Budi, bagaimana pendapat Mas Andi tentang memperkenalkan programming melalui video game? Jawabannya simple, sangat menarik, karena anak-anak sangat tertarik dengan video game. Sekarang pun begitu, ya. Jadi video game ini adalah metode yang sangat nggak mungkin ditolak karena gitu ya. Disodorin mau bikin game nggak? Wah mau, gitu ya. Justru banyak anak-anak yang
belajar coding itu cita-citanya adalah mau membuat game. Jadi saat mereka ingin belajar Python ya simulasi membuat game dulu yang ditunjukkan, dan itu langsung berhasil menarik hati mereka karena anak-anak itu kalau nggak penting buat mereka ditinggalin, walaupun buat kita itu bagus gitu ya, buat mereka yang menarik minatnya memang dari video game. Bahkan membuat video game ini membuat mood dari mereka juga akan termaintain, karena belajar membuat video game itu membuat anak itu bisa punya fokus yang lebih panjang. Kita udah orang gede gini kan fokus kita panjang sekali ya, bisa sejam ngelihat gitu ya. Tapi anak-anak itu fokusnya bisa lompat-lompat gitu kan. Tapi dengan belajar programming melalui video game, fokus mereka itu lebih lama. Nah, kita dan beberapa anak yang juga saya coba lihat mulai menurun gitu ya, mulai tidak tertarik lagi. Begitu kita bilang minggu depan kita bicara Mario, langsung gitu ya. Itu nggak bisa ditolak. Istilahnya video game itu kayak es krim. Anak mana yang nolak kalau dikasih es krim? Ya, nolak video game. Nah, kira-kira seperti itu. Sangat efektif. Nah, tugas kita di pengajar itu berat. Karena apa? Video game itu kita mesti harus ambil elemen-elemen mana yang cocok dengan kemampuan mereka. Nggak mungkin kita bikin semua gitu ya, mabok mereka gitu ya. Hanya mengambil cuplikan aja. Misalnya kayak Mario yang tadi saya contohkan, apakah semuanya Mario? Enggak. Mungkin basic movement, dia ngambil tanaman, bisa nembak, that's it. Gitu ya. Enggak akan kompleks. Begitu kompleks, mereka akan, wah, dari yang awalnya kelihatan gampang jadi sulit. Nah, itu akan breaking semua ekspektasi mereka. Gitu kira-kira. Nah, ini masih terkait dengan memperkenalkan programming melalui video game, atau mungkin ketika sudah sampai di tahap memperkenalkan programming dengan mereka menggunakan komputer langsung nih, Mas. Bagaimana mengatasi masalah screen time gitu kan, kadang ada orang tua yang di satu sisi mungkin ibunya membatasi screen time semacam itu, atau mungkin bapaknya membatasi screen time gitu. Biasanya seperti apa maksimal durasi atau semacamnya? Memang saya bukan psikologi anak, jadi sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman aja. Karena saya punya 3 anak, jadi mungkin sedikit sharing. Screen time basically orang tua yang atur gitu ya. Sama seperti kita dulu ya, pas kita kecil kan kita nonton TV dijatah ya, gitu ya. Nonton TV jam sekian kalau habis mandi. Dulu zaman-zaman kita pasti dengar hal itu. Nah, kita sebagai orang yang sekarang, kita juga melihat orang tua mesti pegang kendali, gitu ya, karena kita pegang authority. Kalau itu screen time yang baik, ya misalnya nih les piano pakai screen, atau les biola pakai screen, les coding pakai screen, sekolah fine. Tapi kalau misalnya untuk sifat entertainment, itu harus ditakar, gitu kan. Itu aja sih. Dengan begitu kita put kontrol juga, dan juga membuat anak itu tahu bahwa otoritasnya bukan di dia, tapi otoritasnya ada di orang tua. Tanpa masuk terlalu dalam, kebanyakan mungkin karena kesibukan dan lain hal, ya itu jadi cara yang memudahkan supaya anak itu tenang gitu ya. Nah itu kalau itu topiknya agak lain lagi gitu ya. Ya intinya kontrolnya harus ada di orang tua sih. Dan caranya, kalau anak yang sudah suka dengan game, beberapa orang yang belajar coding itu karena ini kebanyakan main Roblox nih, kebanyakan main apa nih, akhirnya mendingan dia do something gitu ya. Dan itu banyak mereka melihat mendingan screen time-nya dipakai untuk hal yang berguna. Ya, saya bilang gini, lebih baik dia pakai kacamata karena belajar coding daripada pakai kacamata untuk nonton YouTube terus gitu ya. Nonton itu YouTube sampai ekstrimnya begitu. Oke. Itu insight yang sangat menarik sekali. Nah, kemudian dari Acep Rahmat nih Mas, pertanyaannya, untuk pengajaran di SMK, Python ini mulai dari mana ya baiknya gitu? Mengasumsikan mereka sama-sama pemula gitu. Mas Andi sepertinya agak terputus. Halo? Ya. Halo? Oh ya. Oke. Sudah jadi tersambung.
Oke, menurut saya tidak ada bagian Python yang tidak cocok untuk pemula. Semua cocok buat pemula. Dan misalnya SMK, apakah SMK harus belajar misalnya salah satu library khusus? Ya, itu nggak harus. Bahkan belajar apa namanya Python Turtle pun itu bisa dari untuk anak SMA. Saya punya saya lagi mengajar 3 anak SMA, gitu ya, dan mereka belajar Python Turtle. Hanya saja takarannya berbeda, gitu ya. Mungkin kecepatannya, kemudian membuatnya mereka tertarik. Kalau di level itu kita nggak bicara mereka, oh bikin kotak, bikin lingkaran, udah lewat, gitu ya. Itu untuk anak yang lebih kecil, tapi dibuat yang lebih kontekstual dengan mereka. Misalnya SMK, kalau SMK-nya adalah misalnya SMK ada banyak ya, mungkin SMK yang untuk mesin atau SMK untuk elektronika, ya disesuaikan dengan dikontekstualisasikan dengan uh, materinya sih. Tapi so far Python nggak ada satu apa namanya harus belajar ini nih untuk SMA, belajar ini nih untuk misalnya perguruan tinggi. Ya. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari peserta. Kepada peserta juga kami harapkan untuk mengisi thank you notes pada speaker di pycon.id/thank you speakers ya. Jangan lupa. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan menutup sesi ini. Terima kasih Mas Andi atas penyampaian Sama. materinya, itu insight yang sangat menarik ya. Dan kami harap Mas Andi juga join lagi di PyCon ID tahun depan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh peserta PyCon. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah.